Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Mau beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau beribadah. Jadi kita yang ada di rumah ambil sikap yang baik. Kita mau fokus hari ini datang sama Tuhan. Kita mau bilang selamat pagi Bapak. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan mau datang kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan kamu memberkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka terus Tuhan kesehatan Tuhan. Ada juga berkati juga keluarga mereka Tuhan masing-masing ya Bapak. Kiranya Tuhan pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami dapat segera berkumpul Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu lagi seperti dulu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Iya. Yeay, tadi udah berdoa ya Cik. Sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau memuji Tuhan. Ya. Kita mau loncat-loncat. Kita mau angkat satu lagu pujian kita setinggi-tingginya lah. Yeay, yang ada di rumah boleh berdiri ya. Indah
kayak gini kita harus tetap sukacita selalu. Kita mau sambung pujian kita mau daki-daki gunung yang tinggi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan, di kiri kau ada, di atas dan di bawah. Amin. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Terus soal lagi ya di rumah. Oke. Ya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yeay, adik di rumah udah pada capek belum nih? Pasti udah lah ya. Ini adik di rumah, sekarang boleh duduk. Mungkin yang tadi berdiri boleh duduk. Kalau yang udah duduk lagi ya. Nah, tadi kita udah muji-muji Tuhan. Sekarang nih waktunya ngapain nih, Ci? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau menyembah Tuhan dulu. Ya. Kita mau akan satu lagu pujian kita seperti Rusaya. Yes, amin Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya, adik-adik di rumah, kita
kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Sekarang Tuhan, tiba saatnya Tuhan untuk kami Tuhan anak-anak-Mu mendengarkan Tuhan firman atau renungan Tuhan yang akan dibawa oleh Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Tuhan firman yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu Tuhan dapat didengar, Tuhan dapat diterima oleh anak-anak-Mu ya Bapa, dan juga dapat mereka ambil Tuhan untuk menjadikan pegangan mereka Tuhan di dalam hidupnya ya Bapa. Berkati Tuhan anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan koko-koko atau cici-cici Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Dadah. Shalom semuanya. Wah, tadi keren banget ya pujiannya dari Cisela dan Civanessa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita balik lagi ya ke seperti yang biasa. Kemarin-kemarin kita coba yang ada animasi. Nah, sekarang kita coba real person, orang aslinya. Nah, gimana kabarnya semuanya? Baik-baik aja kan? Ya puji Tuhan kalau semuanya baik di sini. Nah, Koko di sini mau ngasih tahu beberapa hal. Ya. Nah, salah satunya adalah kita sekolah minggu tahun ini masih akan seperti ini. Masih akan online. Masih akan online. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita berharap secepatnya kita bisa ketemu secara langsung di offline ya, di gereja. Nah, tapi sampai sekarang ini adik-adik semua diharapkan untuk sabar. Kita mau terus berdoa yang terbaik biar Tuhan mengerjakan semuanya ini. Biar semuanya itu pasti ada alasannya kenapa kita harus online, kenapa kita saat ini kebaktian nggak bisa tetap muka. Semuanya itu karena ada rencana Tuhan di baliknya. Jadi kita mau mengimani, kita mau percaya bahwa ini semua bukan karena disengaja, bukan karena ulah manusia, tetapi karena memang ada rencana Tuhan, Tuhan mau mengerjakan sesuatu buat kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik diharapkan untuk bersabar. Jadinya ambil posisi senyaman mungkin, dengerin kakaknya semua cerita, Koko cicinya cerita, puji-pujian. Ketika ada pujian, penyembahan, mari ikutin pujian penyembahan. Walaupun kita nggak langsung bertemu, tetapi hadirat Tuhan itu bisa menyentuh kita di mana saja. Oke? Nah, Koko mau cerita suatu cerita. Semuanya pasti pada tahu kan, Tuhan Yesus waktu di bumi ada 2 orang wanita yang memang cukup dekat dengan Tuhan. Nah, muridnya ini bernama Maria dan Marta. Nah, Marta dan Maria ini adalah kakak adik, teman-teman. Pasti di sini ada yang punya cici ya, ada adik perempuan. Nah, Marta dan Maria itu adik dan kakak. Ya, kakak dan adik. Mereka bersaudara, dan yang anak yang terakhir ada namanya laki-laki Lazarus. Nah, Koko mau cerita ada satu kejadian di mana Tuhan Yesus itu ada berkunjung di rumah Marta dan Maria. Oke, yuk kita mau buka Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 dan sampai 42 dengan judul perikop Maria dan Marta. Oke. Semuanya udah ketemu ya? Katakan amin. Oke. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, seorang wanita perempuan namanya Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Berarti Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkunjung kemana, teman-teman?
ke rumahnya Marta. Nah, lanjut ya ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kita baca pelan-pelan ya teman-teman ya, adik-adik ya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Nah, jadinya Marta tadi yang mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya punya saudara yang namanya Maria. Nah, jadi tahu dong sekarang udah ada siapa aja nih. Yang pertama kan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, ada Marta dan ada Maria. Oke, kita lanjut ya ayat yang setelahnya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadinya kalau adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus itu lagi duduk di kursi gitu kan. Duduk di kursi. Kemudian ada Maria itu tuh duduk di bawah. Duduk dekat dengan kaki. Berarti kan murid-muridnya, Tuhan Yesusnya lagi cerita, ya lagi khotbah di kursi dan murid-muridnya itu pada di bawah. Nah, Maria ini duduk dekat dengan kakinya Tuhan berarti paling depan. Maria ini duduk paling depan, paling dekat sama Tuhan Yesus untuk ngedengerin Tuhan Yesus berfirman. Lanjut ya ayat 40-nya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Lanjut. Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oke. Singkat aja ini pembacaannya, tetapi ada makna yang dalam sekali adik-adik untuk kita renungkan, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu di sini ya. Di sini Marta, cicinya Maria, kayak itu udah mulai kesel gitu ya. Dia masak sendiri, dia nyiapin piring-piring, dia yang nata meja. Terus dia ngelihat Maria, saudarinya, kok enak-enakan cuma duduk doang dekat Tuhan Yesus. Wah, dia nggak terima, Marta nggak terima. Kemudian Marta kan nyamperin Tuhan Yesus ya, kayak nyindir gitu, kayak menyindir Maria gitu. "Tuhan, tidakkah Kau peduli terhadap aku?" Ya, di sini di ayat 40-nya Marta ngomong, "Tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri?" Nah, Martanya udah kesel gitu ya. Akhirnya agak nyindir Maria di depannya Tuhan Yesus sama murid-muridnya. Tapi Tuhan menjawab apa teman-teman? Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ternyata mempersiapkan semuanya itu bukan Tuhan yang meminta. Tuhan gak meminta itu. Apa sih yang Tuhan minta dalam kehidupan mereka? Tuhan meminta, yang Tuhan mau adalah Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan itu mau kita itu biar duduk dekat dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Koko ulang ya. Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Tuhan mau agar kita duduk dekat dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya. Jadi adik-adik, ada waktunya adik-adik ini untuk main, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk kebaktian. Jadi jangan dicampur aduk, jangan dicampur. Nanti ketika harus belajar, adik-adik malah main. Nanti ketika waktunya main, adik-adik malah belajar gitu. Jarang-jarang sih ada gitu. Terus nanti kadang-kadang ada yang waktunya kebaktian, hari Minggu nih, waktunya kebaktian malah dipakai waktu untuk belajar gitu. Sebenarnya kan ada waktu, kita tuh gak kekurangan waktu, selalu ada waktu. Tapi bagaimana cara kita untuk menyusun jadwal kita, bagaimana cara kita untuk mengelola waktu kita, itu yang penting. Oke? Di sini Koko mau ngomong adalah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah
kita itu taat dengar-dengaran firman-Nya. Jadi ketika lagi kebaktian, ketika lagi pujian penyembahan, di Koko mohon semuanya untuk bisa menghikmati, untuk dapat merasakan penyembahan, untuk bisa menyembah, untuk bisa berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman. Itu semua yang penting. Tuhan Yesus berkata apa? Ia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mau gak teman-teman memiliki bagian terbaik yang gak bisa orang lain ambil dari kita? Pasti semuanya mau kan? Nah, apa sih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita? Yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima, termasuk yang saat ini kalian dengarkan. Kalau kalian dari awal sampai saat ini kalian mendengarkan, good, kalian pinter, kalian hebat. Teruskan, jangan sampai sini aja, teruskan nanti sampai kalian dewasa. Jadilah orang yang haus akan firman Tuhan. Taati firman Tuhan, ikuti perintahnya. Amin teman-teman. Dari cerita Marta dan Maria ini kita mengerti hatinya Tuhan, yaitu Tuhan mau agar kita itu bisa punya waktu, kita itu mau mendengarkan firman Tuhan, duduk dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin teman-teman. Amin adik-adik. Oke, sampai sini ceritanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang Koko minta perhatiannya lagi ya. Sekarang Koko mau pengumuman untuk minggu depan. Kita akan tetap online di jam berapa? Di jam 9. Jadinya jangan lupa, kita nggak akan telat. Jam 9 pas di YouTube GBI Kedawang Wetan dengan nama Kawan Kids. Itu akan ada tiap minggunya. Amin. Tetap semangat, belajar yang baik, jadi anak-anak yang pintar, jadi anak-anak yang beriman, buat orang tua, buat teman-teman sekitar. Ya, mari kita mau punya hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Semuanya Koko undang untuk tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa, Allah yang penuh mengasihi, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami suatu hal yang indah Tuhan, yaitu firman. Tuhan, ajari kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu lebih taat lagi Tuhan, untuk dapat memuji, memuliakan, berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus, agar kami menjadi anak-anak yang taat, agar kami menjadi anak-anak yang beriman, agar kami menjadi anak-anak kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap kami, berkati setiap orang tua kami Tuhan Yesus, biar mereka Tuhan menjadi anak-anak yang tinggal di dalam terang Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang udah, terima kasih adik-adik yang udah dari awal sampai akhir ngedengerin firman Tuhan. Pasti Koko percaya yang kata Tuhan Yesus bilang tadi, adik-adik sudah menerima bagian yang terbaik dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Amin. Terima kasih. Nah, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.